Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Odoo, aplikasi Odoo ERP, yang mana sebelumnya kita sudah melakukan manajemen user atau kita register user, dan setelah itu kita menambahkan hak akses untuk setiap masing-masing user sesuai dengan hak aksesnya atau sesuai dengan fungsinya. Baik, yang sekarang akan kita bahas ini mengenai manufacturing atau proses fabrikasi atau proses produksi. Ini kita sudah sampai ke sesi 6. Baik, kita akan langsung lanjutkan saja. Kita buka browsernya, akses localhost kalau memang menggunakan server lokal. Kalau memang kalian buatnya di online, berarti tinggal akses aja web server Odoo-nya ya. Kita enter. Nah, ini sudah masuk, kita logout dulu ya biar dari awal, sama-sama dari awal. Oke, nah di sini saya membuat database baru ya, karena sebelumnya saya menggunakan demo data dan rupanya sangat repot juga untuk editing sesuai dengan perusahaan yang akan kita buat. Jadi nanti kalau kalian masalahnya sama, misalkan lama ngeditnya gitu kan, dan di sebelumnya sudah ada data, nah kalian bisa di sini manage database. Nah, di sini kalian tinggal buat aja database barunya. Nah, ini master password itu yang pertama kalian, pada saat kalian pertama instalasi, itu kan muncul master password-nya berapa. Kalau kalian masukkan ini database name-nya, misalkan database yang baru yang akan kalian buat, emailnya kalian masukkan, password-nya, password untuk emailnya, phone number, dan lain sebagainya. Nah, untuk demo data ini, itu jangan di checklist kalau kalian misalkan mau mulai dari nol ya. Kalau mulai dari nol kan itu enak gitu, kita nanti editingnya mulainya ya tidak akan repot editing data yang udah ada itu. Nah, ini close. Kita kembali lagi ke login yang tadi. Nah, ini saya ada dua sih database-nya. Nah, ada database Odoo itu yang awal pas instalasi menggunakan demo data, dan ini Good Cake itu yang perusahaan yang saya rancang ya. Nah, pilih yang Good Cake, emailnya masukin yang email yang didaftarin sebagai user, passwordnya kita login. Nah, ini saya sebagai admin ya, loginnya. Oke, kita lihat di sini ada modul yang udah saya install. Ya, ada diskusi, pembelian, stok persediaan, produksi, penagihan, karyawan, dan aplikasi. Kalau pengaturan itu bawaannya ya. Nah, misalkan kalau misalkan belum ada di sini ya, kita kan mau manufacturing atau proses produksi. Nah, kalian ke aplikasi. Nah, karena modul manufacturing atau modul produksi ini berkaitan atau terintegrasi dengan modul yang lainnya, maka kita perlu menginstal modul seperti karyawan ya atau employees, terus ada pembelian ya, terus ada stok persediaan gitu. Nah, kita cari misalkan untuk karyawan. Nah, ini kan sebelumnya udah ya, kalian udah set karyawan di perusahaan kalian siapa aja. Nah, ini kalau sudah terpasang, nah ini tampilannya. Kalau belum nanti tinggal diklik saja pasang. Lalu setelah karyawan kita ke produksi. Yang kita pilih yang produksinya saja ya. Yang lainnya, kalau ini yang upgrade itu kita harus berbayar ya. Kalau mau coba biasanya hanya sampai 15 hari. Ini perawatan atau maintenance, nanti saja kita fokus ke produksi. Lalu ke stok persediaan. Nah, ini stok persediaan kita
install, dan juga modul pembeliannya juga diinstal. Nah, misalkan kalau kalian masih pakai bahasa Inggris, ya itu kalian bisa ubah, ada di menu pengaturan. Nah, pengaturan, kalian pilih yang pengguna. Nah, di sini karena saya login sebagai admin, atau pilih pengguna yang akan kalian atur bahasanya. Nah, ini kita sunting atau edit, pilih ke preferensi. Nah, ya, di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Kalau belum ada bahasa Indonesia, kalian klik icon yang sebelah kanan itu. Nah, ini bahasa Indonesia checklist gitu. Kita langsung klik aja, nanti tinggal di activate. Ya, activate, lalu gunakan sebagai bahasa default. Ya, udah cukup seperti itu. Oke. Nah, kita cek ke karyawan, ada siapa aja sih di ini ya, di perusahaan saya. Nah, ini ada administrator, lalu ada eh, apa, kepala bagian pembelian itu kan, kepala bagian produksi gitu, saya ambil dari nama-nama saja lah ya. Lalu ada kepala bagian pegawaian, wakil direkturnya, dan ada direkturnya gitu, kepala bagian gudang, dan bagian keuangan. Oke. Nah, ini diperlukan untuk ya manajemen modul ya, manajemen penggunaan modul sih. Cuman kalau untuk mempercepat apa praktikumnya, saya pakai yang admin aja lah, karena yang admin kan full akses semuanya bisa. Tapi kalau implementasi realnya itu nanti ya harus dengan beberapa orang gitu. Nanti si aplikasinya atau si servernya kita tempatkan di eh, komputer terpisah lah, atau di server terpisah. Nanti klien-kliennya ya ini kepala bagian inilah yang menggunakannya. Oke, yang ini karyawan kita sudah buatnya, ada bagian gudang, kepegawaian, keuangan, pembelian, dan produksi. Nah, sekarang kita ke bagian produksi. Ya. Nah, di sini dashboard awal ya ini masih kosong karena tidak ada list produksi atau tidak sedang dalam melakukan produksi gitu. Nah, kita cek ada produk apa saja sih di perusahaan kita. Nah, ya, produk. Nah, di sini ada produk kue ulang tahun karakter, ada telur, ada tepung terigu, ada vanili ya. Nah, di sini ada beberapa produk yang dari hasil pembelian ya keluar tuh ke supplier. Nah, kalau ini hasil dari produksi. Nah, misalkan kita ada yang kurang nih bahannya, kita mau beli coklat misalkan. Berarti kita harus ke pembelian ya. Berarti urutannya kita cek dulu di produksi, di produknya kalau memang belum ada, nah kita beli dulu barangnya, bahan-bahannya apa saja, mau bikin produk A misalkan. Oke, kita kekurangan coklat ataupun bisa nanti tambahkan keju juga. Oke ya. Ini beberapa transaksi hari ini yang sudah dibuat ya, muncul. Ya. Kita buat permintaan penawaran dulu. Ya, di sini ada jadi urutannya kalau di pembelian itu kita buat penawaran ya. Kita buat penawaran ke supplier. Nanti penawaran itu diterima oleh supplier dan kita confirm penawaran itu kalau memang ready gitu. Nanti selanjutnya kita terima barang tersebut sampai masuk ke inventory ya. Oke, di sini ada permintaan penawaran, ada pembelian, dan ada pemasok ya. Lalu di produk ya ada produk yang memang sudah ada di inventory, dan ada laporan laporan pembelian, lalu ada konfigurasi, pengaturan daftar harga pemasok, produk serta kategori produk. Ya, sekarang kita ke permintaan penawaran. Ya, kita buat. Nah, ini buat yang baru ya. Oke, nama pemasoknya saya mau ambil ini saja, PT Hasil Bumi Nusantara. Atau kalian misalkan mau buat pemasok baru, silahkan tinggal masukkan pemasok baru.
nanti di create referensi pemasok. Nah, ini hanya kode saja lah ya. Nah, tanggal diterimanya misalkan hari ini. Nah, lalu apa yang akan dipesan ke PT Hasil Bumi Nusantara? Nah, kita add produk aja, saya mau beli keju nih, gitu kan. Nah, karena keju tidak ada di dalam produk kita ya, nah kita harus create atau buat ya. Nah, gitu. Deskripsinya, harga satuannya berapa, misalkan yang ditawarkan di sana. Misalkan 25.000 atau 30.000 ya, 30.000 per kilo misalkan. Kita belinya 100. Oke, kita add produk. Oh, ini harga satuannya belum 30.000. Bentar, langsung ini ya, kita beli coklat. Karena belum ada di produk coklat, kita buatkan coklat. Create. Nah, ini kuantitasnya kita sama, beli juga 100. Harga satuannya misalkan coklatnya 35.000. Nah, ini ada pajak, kalau memang ada pajak kasih nilai pajaknya berapa, kalau tidak ada ya tinggal dihapus saja. Nah, harga totalnya 7.150.000. Oke. Nah, setelah ini kita bisa kirim sebagai email ya, atau kita bisa cetak PPW. PPW itu kalau nggak salah plan price ya, perencanaan harga produk gitu. Misalkan kalau kirim email, nah kita cek, nah, dia sedang generate emailnya secara otomatis. Nah, ini template-nya sudah dibuatkan oleh Odoo. Nah, di sini emailnya sudah ada. Kalau misalkan si perusahaan ini belum memiliki email, nanti dia beda lagi form yang munculnya. Ya, form yang muncul itu meminta untuk masukkan alamat email. Ini misalkan kita kirim, kalau sudah sesuai, kalau mau diedit silahkan ya, sesuaikan saja. Kita kirim. Dia sedang mengirim. Oke. Nah, kalau misalkan sudah terkirim ya, itu otomatis akan berubah statusnya ya menjadi konfirmasi order ya. Kalau memang misalkan pihak suppliernya menyetujui harga yang kita tawarkan ya, penawaran pembelian gitu. Dari permintaan penawaran yang kita kirim, oh iya si supplier setuju. Nah, berarti kita tinggal konfirmasi order. Oke. Nah, kita lihat juga status di inventory-nya ya, di stok persediaan. Untuk melihat misalkan status pembelian. Oke, ya. Nanti kalau misalkan dia dikirim, nah di sini ada order pengiriman. Lalu kalau misalkan dia sedang diproduksi, di sini ada status. Ini penerimaan kalau dari proses pembelian. Oke, kita konfirmasi order. Nah, oke, kita lihat yang di inventory, kita refresh. Coba berubah nggak ya, kosong, ini masih kosong, ini masih kosong. Kita refresh. Nah, ini kan di penerimaan itu ada satu proses ya. Jadi muncul notif di bagian gudang nih. Berarti ada barang yang akan diterima ya, akan diterima. Dan ini belum masuk ke gudang ya. Nah, selanjutnya kita cek si produknya. Cek si produknya. Nah, lalu kita dengan dicek, maksudnya divalidasi ya. Kita terima. Jadi pas nyampe barang itu ya dikirim, kan di sini prosesnya, sorry. Nah, ini kan prosesnya penerimaan ya. Jadi belum masuk ke gudang. Nah, ketika sudah masuk, nah baru dia divalidasi setiap barangnya. Dalam arti barang yang diangkut nanti kita dicek kualitasnya atau cek validity-nya apakah sesuai atau tidak. Nah, caranya gimana gitu kan? Nah,
Kalau misalkan ini diklik validasi, itu biasanya nggak mau ya, karena ini masih 0 yang selesai di validasinya. Kita sunting. Oke. Nah, yang ini berarti kita sesuaikan aja 100 sesuai dengan barang yang dikirim kalau memang sesuai semuanya. Ini juga 100. Oke. Nah, sekarang kita validate. Oke, ini sudah selesai. Kita cek di stok persediaan ya. Di inventory gudangnya, kita lihat produk coklat dan keju. Nah, ini ada ya, coklat dan keju. Cuman di sini harga jualnya belum ada ya. Ya, kita edit misalkan. Sekalian misalkan mau menambahkan gambar, nah di sini ya. Semua ini lengkapnya. Nah, coklat ini bisa dijual dan bisa dibeli, misalkan atau hanya bisa dibeli saja. Hanya karena ini bahan mentah ya, kita tidak bisa dijual misalkan. Kita lengkapi saja lah harga jualnya. Barangkali kalau nanti ada apa? Ada ekspansi bisnis mau menjual kembali bahan baku misalkan boleh ya. Tadi persatuannya itu berapa ya? 30 atau 40 ya. Kita jual 40.000 per kilonya. Modalnya tadi misalkan 35. Nah, di sini tipe produknya produk konsumsi, kategori produknya AL saja. Nah, ini kalian tambahkan saja gambarnya biar dia ya lebih rapi lah ya, ada gambar. Lalu di sini berarti si rute operasinya dia dari pembelian ya. Kalau misalkan dia hasil dari produksi, tinggal checklist aja produksi ini. Tanggung jawab berarti dia yang membelinya. Nah, ini nanti pembelian muncul dari mana ini pemasoknya. Nah, ini ya. Oke, kita simpan. Oke, udah. Kita cek lagi produk yang lainnya. Keju. Oke, keju kita edit juga. Ini tidak bisa dijual. Ini tadi berapa? 30, 35 ya. Harusnya diingat sih. 30.000 misalnya modalnya. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita sudah menambahkan 2 produk ya, atau sudah membeli 2 produk ke supplier, ke salah satu supplier. Dan ini menambah quantity atau stok ya. Di sini ready lah, artinya kita sudah siap membuat produk. Nah, sekarang kita ke manufacturing ya. Jadi ada di pembelian, lalu ada di inventory. Barusan nanti kalau misalkan lengkapnya di inventory, insya Allah di pertemuan yang lainnya. Sekarang kita ke produksi. Oke, di bagian produksi di sini ada operasi, ada perencanaan, ada produk, ya produk dan POM, laporan order produksi dan konfigurasi. Nah, kita fokus ke bagaimana kita membuat atau memanajemen sebuah produksi. Nah, sebelumnya di sini ada istilah disebut dengan BOM ya, atau Bill of Material. Nah, BOM ini kita bisa buat sebuah daftar rencana produksi atau daftar list produksi di mana kita bisa tentukan misalkan ketika kita membuat kue A. Ya, kue A ini membutuhkan bahan apa saja. Misalkan membutuhkan A, B, C, D, E. Nah, nanti ketika mau memproduksi kembali, nah itu tidak perlu kita masukkan kembali daftar kebutuhan materialnya karena sudah tersimpan di BOM. Nah, misalkan di sini di BOM, nah ini sudah ada satu saya buatkan. Ya. Nah, sekarang kita coba order produksi yang baru kita buat. Oke, nama barangnya apa gitu, nama produknya apa. Kalau memang produk tersebut belum ada di modul inventory, nah itu nanti akan bisa otomatis di sini kita tambahkan. Misalkan kue coklat keju misalnya, kue coklat keju. Nah, ini belum ada kan? Nah, kita buatkan saja kue coklat kejunya.
Nah, di sini ada kuantitas berapa yang akan mau diproduksi, misalkan satu ya. Nah, daftar kebutuhan material atau BOM-nya, karena di sini belum ada di BOM ya, kita tambahkan satu-satu di sini. Itu apa saja, misalkan tepung terigu, ya. Lalu misalkan telur, tambahkan lagi coklat, misalkan tambahkan lagi keju, lalu tambah vanili. Oke. Nah, ini quantity yang dibutuhkannya itu berapa ya? Kalian tinggal di set aja lah sesuai dengan spesifikasinya lah. Misalkan telur kita butuh 6 lah, misalkan 6 untuk satu kue, misalkan coklatnya satu aja, kayak keju, vanili, tepung terigu, misalkan satu juga. Oke, kita tinggal konfirmasi. Coba. Nah, di sini kita sudah buat manufacturing atau proses produksi. Kita coba cek di gudang, ya, di bagian gudang, di overview. Nah, di sini ada manufacturing atau proses produksi, ya, yang mana tadi kita buat kue coklat keju, ya. Di sini prosesnya ada, kita klik, coba. Nah, dengan kode referensi ini, hari ini membuat produk ini, nah materialnya sudah siap, adalah statusnya dikonfirmasi. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nah ini tinggal tanda sebagai selesai. Cuman jangan sampai langsung klik aja. Nah, kita harus masukin nih. Oke, selesai. Misalkan kita buat satu. Nah, tanda sebagai selesai. Ya, sudah selesai dan kita cek di eh, gudang produknya. Kue coklat keju. Nah, ini. Cuman harganya memang harus di edit lagi gitu. Nah, berarti kesimpulannya ketika mau membuat sebuah produk ya kita harus eh, tentukan dulu ya di modul di modul stok persediaan ini ya, di modul produk ini. Jadi biar nanti harganya sudah ditentukan ya, harga jualnya berapa, modalnya berapa gitu. Jadi tanpa kita eh, ya capek-capek capek dua kali lah ya, nanti masuk lagi di modul penjualan, sorry, di modul manufacturing, lalu balik lagi ke modul ini untuk ngedit produk ya. Kalau misalkan kita udah edit di sini kan enak, kita langsung di modul produksi ini kita tinggal panggil aja si nama produk yang akan di eh, produksinya itu. Oke, kita sekarang ke BOM ya, ke BOM bikin eh, grade baru, bikin kue coklat keju yang tadi. Nah, ini kuantitasnya satu, referensinya sih udah biarkan saja lah. Nah, ini kita tambahkan apa saja kebutuhannya, misalkan tepung terigu. Oke, kita telur. Tadi telur itu 6. Lalu ada vanili. Lalu ada coklat. Lalu ada keju. Ya, oke, enter. Nah, ini udah selesai. Kita simpan. Kita cek BOM-nya. Nah, ini jadi dua. Kue ulang tahun karakter sama kue coklat keju. Sekarang kita mau bikin lagi nih order produksi eh, untuk kue coklat keju yang tadi ya. Cuman menggunakan BOM. Nah, kita coba. Nah, di sini muncul kan kue coklat keju. Nah, ya otomatis gitu. Kita nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Kalau misalkan Pak, kalau di istilah masak mah apa ya? Semacam resep lah.
Jadi dia otomatis nggak perlu set satu-satu lagi produk yang dibutuhkannya. Nah, bisa simpan misalkan. Ini kuantitas sih nggak harus satu ya, terserah kalian mau bikinnya berapa gitu. Oke, sini manufacturing, kita konfirmasi, tanda oke ini belum disunting ya, kita selesai misalkan. Oke, selesai satu buah, tanda sebagai selesai. Nah, sudah kita cek di sini, kita refresh ke coklat kejunya nambah nggak. Oke, ini nambah unitnya jadi 2, on hand-nya ya 2. Nah itu ya untuk penjelasan secara singkat mengenai modul manufacturing, di mana kita terintegrasi ke modul stok, persediaan atau gudang ya, dan juga terintegrasi ke modul pembelian atau purchase. Nah, untuk modul-modul yang lainnya, insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.